Oke, izinnya ke Mbak Loli, Mbak, bilang ke saya. Oh, iya. Boleh, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Aceh kita mendengar suara Bang Redi. Selamat pagi Pak, selamat pagi teman-teman. Di sini kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang assignment 3 yaitu tentang case. Nah, kelompok 6 next. Kelompok 6 berisikan anggota kelompok yaitu yang pertama Dina Salsabila, yang kedua Lailatul Nur Putria, yang ketiga Nanda Putri Mandiri, dan yang terakhir saya sendiri Redi Yulianis. Nah, di sini yang pertama ada tujuan dan program audit. Tujuan auditnya yaitu memastikan bahwa yang pertama jumlah kas tidak lebih secara material dari jumlah yang tertera di neraca. Yang kedua, seluruh kas telah dicatat. Yang ketiga, kas diklasifikasikan sebagai aset lancar dengan tepat. Dan yang terakhir, kas tidak terbatas pada penggunaan tidak lancar. Selanjutnya ada program audit. Program audit di sini ada 10. Yang pertama, melakukan review pengendalian internal pada akun kas dan setara kas. Nah, ini asersinya dia semuanya masuk. Yaitu ada existence and occurrence, completeness, valuation and allocation, right and obligation, dan presentation and disclosure. Yang kedua, memperoleh atau menyiapkan hasil rekonsiliasi bank dan konfirmasi dari bank atas rekening koran. Nah, itu asersinya ada existence and occurrence dan right and obligation. Yang ketiga, menelusuri saldo awal kas pada kertas kerja tahun lalu. Nah, ini asersinya yaitu existence and occurrence. Yang keempat, memeriksa dan mereview dokumen terkait rekonsiliasi bank, konfirmasi bank, dan jurnal pemasukan dan pengeluaran kas. Nah, ini asersinya itu completeness dan valuation and allocation. Yang kelima, melakukan surprise check dan perhitungan fisik petty cash fund. Nah, ini asersinya juga completeness dan valuation and allocation. Yang keenam, menguji cek yang telah dibayar dengan rekening koran dan melakukan tracing pada jurnal pemasukan dan pengeluaran kas dan rekening koran. Ini asersinya ada existence and occurrence dan completeness. Yang ketujuh, membandingkan atau vouching antara saldo petty cash di buku besar dengan hasil perhitungan fisik. Ini asersinya ada existence and occurrence dan right and obligation. Yang ke-8, melakukan voting terhadap hasil rekonsiliasi, itu asersinya valuation and allocation. Yang ke-9, memastikan kewajaran penyajian kas dan setara kas. Asersinya itu presentation and disclosure. Yang terakhir, membuat kertas kerja dan kesimpulan hasil pemeriksaan. Itu asersinya juga sama, presentation and disclosure. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nanda. Berikutnya adalah strength and test of control dari cash receipt. Strength dari cash receipt ini ada 5. Yang pertama, seluruh bukti penerimaan kas telah dicatat. Test of control-nya menguji beberapa jurnal penerimaan kas dengan bukti penerimaannya. Yang kedua, personel segera mencatat penerimaan saat menerima kas. Test of control-nya mengobservasi bagaimana proses pencatatan penerimaan kas. Yang ketiga, orang yang bertanggung jawab mencatat penerimaan kas tidak bertanggung jawab dengan kas lainnya maupun piutang. Test of control-nya
Mengobservasi personel yang mencatat penerimaan kas berbeda dengan personel yang bertanggung jawab dengan urusan kas lainnya atau piutang. Yang keempat, penerimaan kas direkonsiliasi dengan pencatatannya oleh orang yang tidak memiliki akses terhadap kas. Tesnya itu mengobservasi personel yang melakukan rekonsiliasi tidak memiliki akses terhadap kas. Lalu yang terakhir, personel yang memproses setoran ke bank berbeda dengan personel yang membuat setoran. Tesnya mengobservasi proses pembuatan hingga penyetoran ke bank. Berikutnya akan dijelaskan oleh Laila. Nah, selain ada strength and test of control terkait dengan cash receipt atau penerimaan kas, juga ada strength and test of control terkait dengan cash disbursement atau pengeluaran kas. Nah, di sini ada 7 strength. Yang pertama, petugas penandatanganan cek itu disetujui oleh Dewan Direksi. Ini berkaitan dengan otorisasi. Test of control yang dilakukan oleh auditor adalah meminta bukti persetujuan Dewan Direksi. Kemudian yang kedua, itu menggunakan sistem 2 tanda tangan. Nah, di sini dimaksudkan agar cek itu penyalahgunaannya itu dapat diminimalisir karena harus melalui 2 tanda tangan. Nah, test of control yang dilakukan adalah mengambil sampel atas otorisasi cek. Nah, yang ketiga adalah cek menggunakan nomor seri. Ini bertujuan agar auditor dapat mengecek kelengkapan cek dengan mudah. Test of control yang dilakukan adalah mengambil sampel atas penomoran seri cek. Yang keempat, cek yang cacat itu disobek dan disimpan secara tepat. Test of control yang dilakukan oleh auditor adalah meminta catatan dan sampel cek yang telah disobek. Yang kelima, pengeluaran kas seluruhnya itu menggunakan cek, kecuali kas kecil atau petty cash. Nah, petty cash sendiri kan digunakan untuk kebutuhan yang urgent dan nominalnya kecil. Test of control yang dilakukan adalah melakukan observasi proses pengeluaran kas. Yang keenam, melakukan rekonsiliasi bank setiap bulan. Nah, rekonsiliasinya itu dilakukan secara rutin, sehingga perbedaan antara catatan perusahaan dengan saldo yang ada di bank itu dapat diminimalisir. Test of control yang dilakukan adalah meminta hasil rekonsiliasi bank klien. Dan yang terakhir, rekening koran langsung dikirimkan ke personel yang bertanggung jawab terkait dengan rekonsiliasi bank. Test of control yang dilakukan oleh auditor adalah observasi proses pengiriman rekening koran. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Gina. Selanjutnya ada substantif test terhadap cash receipt internal control. Yang pertama dari weakness-nya, tanggung jawab kasir tidak terpisah dari petugas piutang, di mana petugas piutang memiliki akses untuk mengubah cek dan kasir memiliki akses kepada catatan piutang. Potensial error dari hal tersebut adalah kas diambil dan tidak terdeteksi oleh catatan piutang. Substantif tes yang dapat dilakukan yaitu mencocokkan bukti penerimaan kas dengan catatan pelunasan piutang. Weakness yang kedua, duplikat dari bukti setor diterima oleh orang yang memproses setoran. Potensial error dari hal tersebut adalah perbedaan jumlah yang sebenarnya disetor dengan jumlah yang seharusnya disetor. Substantif tes yang dapat dilakukan yaitu mencocokkan bukti setor dengan jumlah deposit melalui rekening koran. Selanjutnya, weakness yang ketiga yaitu bukti setor tidak diperiksa setiap hari. Maka potensial error yang dapat ditimbulkan yaitu adanya setoran yang tidak memiliki bukti setor. Substantif tes yang dapat dilakukan yaitu mencocokkan bukti setor dengan jumlah deposit melalui rekening koran. Next. Selanjutnya, substantif tes terhadap cash disbursement internal control. Weakness yang pertama adalah orang yang menandatangani cek merupakan orang yang sama dengan orang yang mengotorisasikan cek. Potensial errornya yaitu cek yang
yang ditandatangani adalah cek yang seharusnya tidak disetujui. Substantif tes yang dapat dilakukan yaitu mengambil sampel atas cek yang ditandatangani, lalu memastikan bahwa cek tersebut memenuhi syarat untuk disetujui. Kemudian weakness yang kedua, orang yang menandatangani cek merupakan orang yang sama dengan orang yang posting ke buku besar. Potensial error-nya yaitu jika ada cek yang terlupa dicatat, maka tidak dapat dibandingkan. Substantif tes yang dapat dilakukan yaitu mencocokkan cek yang disetujui dengan daftar cek yang ditandatangani dan daftar cek yang diposting. Weakness yang ketiga, rekonsiliasi bank dilakukan oleh orang yang memiliki tanggung jawab lainnya di kas. Potensial error-nya yaitu hasil dari rekonsiliasi tidak dapat diandalkan karena yang mencatat juga yang melakukan rekonsiliasi. Substantif tes yang dilakukan adalah memastikan rekonsiliasi bank sudah benar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nanda. Berikutnya adalah dokumen pendukung. Tadi kami sudah membahas program audit, strength and weakness, dan substantif test. Berikutnya, kami sebagai auditor akan menuangkan program audit tersebut ke kertas kerja. Tahap pertama yang kami lakukan sebagai auditor adalah konfirmasi saldo kas ke Big City National Bank. Indeks A2 yang terlihat di layar adalah surat konfirmasi ke Big City National Bank. Surat konfirmasi tersebut menunjukkan bahwa saldo kas perusahaan Apple Blossom Cowan berjumlah $816.660 pada 31 Desember 2003. Berikutnya, indeks A4 menunjukkan surat konfirmasi kepada Second National Bank. Surat konfirmasi ini menunjukkan bahwa kas Apple Blossom Cowan Company adalah sebesar $2.812. Dokumen pendukung ini nantinya akan digunakan pada schedule A3. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Reddy. Masih mute, belum bunyi. Di sini ada schedule A1. Nah, schedule A1 itu sendiri berisi tentang bank reconciliation. Nah, di sini saya akan mereview sedikit tentang apa itu bank reconciliation. Bank reconciliation itu adalah secara dasarnya dia itu mencocokkan saldo yang ada di bank, yang dicatat sama bank, dan yang dicatat di buku perusahaan. Nah, jadi kita bandingkan saldo per bank sama saldo per booknya. Nah, jadi kalau di bank ini dia ada yang pertama outstanding check, ada deposit in transit, dan kadang-kadang juga ada error. Tapi error di bank ini jarang terjadi. Kalau di book ini dia ada yang not receivable collected by bank, habis itu ada yang service dari bank, ada bunga dari bank, dan yang paling sering terjadi itu ada error, yaitu kesalahan mencatat dari pihak si perusahaan tersebut. Nah, di sini kan tadi udah disebutkan di indeks A2. Saldo awalnya itu per Desember 31 2003 itu 816.660. Nah, jadi kita harus mengecek dokumen-dokumen pendukung. Tolong yang exhibit selanjutnya. Nah, ini kan ada nih cash receipt journal, yaitu Big City National Bank yang ini. Ini kan ada 4 saldo nih, yaitu 163.093, 25.800,
45.987 dan yang terakhir 12.594. Nah, dari keempat saldo ini kita lihat lagi di laporan di sini yang laporan dibuat sama banknya. Yang dari 4 saldo ini mana kira-kira di sini yang masih muncul? Nah, kan yang muncul ini ada 2, yaitu 45.987 dan yang kedua 12.594. Kenapa hal ini terjadi? Karena dia kan date-nya itu tanggal segini. Tapi bank itu mengclear-nya atau mencatatnya itu di lewat dari tanggal neraca. Makanya di buku kita itu tidak termasuk dalam pencatatannya. Nah, jadi coba balik lagi ke schedule A1. Nah, jadi kita harus memasukkan 2 ini sebagai penambah deposit in transitnya, sebagai penambah saldo yang di bank kita. Nah, selanjutnya itu ada outstanding check. Nah, outstanding check itu sendiri itu artinya cek yang sudah kita keluarkan, yang sudah dicetak di buku kita, tapi di bank juga belum dicetak. Coba tolong exhibit yang keduanya. Nah, ini kan tanggal awalnya ini itu sebelum tanggal neraca. Tapi di bank dia mencatatnya itu di luar tanggal neraca. Makanya di bank itu udah belum dikurangin, sementara di kita sudah dikurangin. Makanya coba balik ke schedule tadi. Nah, makanya di sini kita harus membuat ini sebagai pengurang dari saldo awal kita tadi. Nah, yang terakhir ini ada special case yang cek 1451. Coba ke exhibit lanjutan. Nah, ini kan 1451 ini harusnya kasusnya sama kayak yang lainnya. Itu harusnya jadi outstanding check juga. Nah, tapi coba yang exhibit. Tapi di sini yang ini dia terjadi kesalahan mencatat oleh si buku, oleh di perusahaan. Jadi errornya terdapat di sebelah perusahaan. Jadi kita harus menyesuaikan saldo 10.000 tersebut karena itu kesalahannya dibuat oleh perusahaan. Nah, jadi hasil akhirnya itu adalah senilai 836.541. Nah, karena kesalahan dari perusahaan ini, kita harus membuat jurnal. Jurnalnya itu miscellaneous income pada cash Big City Nasional sebesar 10.000. Nah, karena tadi yang kesalahan mencatatnya dia catatnya miscellaneous income. Nah, ini salah. Jadi harus disesuaikan. Nah, selanjutnya dilanjutkan oleh Laila. Schedule A3 itu konsepnya hampir sama seperti di schedule A1. Jadi dia itu membahas mengenai rekonsiliasi bank. Di mana diketahui Apel Blossom itu mempunyai 2 rekening. Yang tadi pertama, rekeningnya itu Big City National Bank. Nah, yang kedua ini Second National Bank. Nah, di sini aku membaginya menjadi 2 bagian. Yang pertama itu balance per book senilai 36.968. Ini dapat dilihat di catatan perusahaan. Kemudian ada balance per bank senilai 2.812. Nah, saldo ini dapat diperoleh dari surat konfirmasi pada bank. Kemudian setelah dicek itu terdapat deposit in transit dan outstanding check seperti yang sudah dijelaskan oleh Reddy. Deposit in transit di Second National Bank itu ada 2, 10.000 dan 26.000.
Totalnya 36.000. Sedangkan untuk outstanding check-nya sendiri, itu ada 4 dengan total 1.844. Nah, ini ketika di total, balance per bank ditambah deposit in transit, dikurangi dengan outstanding check, ketemu balance per auditnya itu 36.968. Nah, ternyata balance per audit di bank itu sama dengan catatan perusahaan. Oleh karena itu, tidak perlu dilakukan penyesuaian. Di sini untuk dokumennya. Nah, balance per bank itu dapat dilihat dari surat konfirmasi senilai 2.812. Next. Untuk deposit in transit, karena dia itu berupa penerimaan, maka yang dicek adalah cash receipt journal atau jurnal penerimaan kas. Selain itu juga mengecek laporan cut off bank. Itu maksudnya laporan penerimaan serta pengeluaran bank yang terjadi setelah 31 Desember 2003. Jadi yang dilihat karena ini terkait dengan Second National Bank, yang dilihat adalah kas di Second National Bank senilai 10.000 dan 26.000. Nah, apabila dilihat di laporannya, ternyata nominal 10.000 dan 26.000 itu baru dicatat oleh bank pada tanggal 2 Januari 2004. Oleh karena itu, perlu dilakukan penyesuaian penambahan deposit in transit di balance per bank senilai 36.000. Next. Untuk outstanding check sendiri, maka yang dilihat adalah cash disbursement journal atau jurnal pengeluaran kas. Serta di sini tuh terkait catatan pengeluaran cek. Nah, untuk ceknya yang perlu diperhatikan adalah penerbitan cek di sini itu pada tanggal 26 Desember, sedangkan clearing banknya itu baru pada 2 Januari, sehingga perlu penyesuaian. Sedangkan untuk rincian nominalnya itu dapat dilihat di jurnal. Di sini untuk cek nomor 6889 itu senilai 432. Kemudian 6893 itu senilai 484. 6897 itu senilai 468 dan yang terakhir 6899 itu senilai 460. Nah, kemudian di total semua temu hasilnya 3696 atau sama dengan catatan di perusahaan. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nanda. Berikutnya adalah schedule A6. Schedule A6 menunjukkan hasil perhitungan undeposit cash receipt klien. Undeposit cash receipt ini merupakan kas yang sudah diterima oleh perusahaan tetapi belum disetorkan ke bank, sehingga belum ada bukti stoknya. Jumlah yang tertera untuk setiap payer sudah sesuai dengan uji fisik yang dilakukan oleh auditor. Berdasarkan perhitungan, total undeposit cash receipt ini adalah sebesar $12.594. Berikutnya akan dijelaskan oleh Dina. Selanjutnya, schedule A7. Schedule A7 ini memperlihatkan perhitungan saldo petty cash yang telah dihitung oleh kasir pada Apple Blossom. Yang pertama, saldo petty cash yang berupa currency atau mata uang, yaitu sebesar 278. Kemudian, saldo petty cash yang berupa koin sebesar 18. Maka total petty cash sebesar 296. Kemudian Apple Blossom juga memasukkan petty cash vouchers dalam perhitungan. Yang pertama
yang berasal dari Barker Office Supply sebesar 82, yang kedua yang berasal dari US Post Office yang sebesar 55, dan berasal dari Bertram Hardware sebesar 67. Maka total dari voucher Apple Blossom yaitu sebesar 204. Jadi saldo petty cash menurut perusahaan yaitu sebesar 500. Dari 204 ditambah 296. Kemudian karena voucher ini nggak bisa dimasukkan sebagai petty cash karena hanya berupa voucher, maka auditor memiliki usulan koreksi di mana petty cash voucher ini tidak dapat dimasukkan. Maka saldo audit menurut auditor saldo petty cash menurut audit adalah 296. Next. Nah, ini jurnal yang diusulkan oleh auditor, di mana miscellaneous expense pada petty cash sebesar 204. Jurnal ini tuh dengan asumsi bahwa Apple Blossom itu menerapkan metode impress fund pada pengeluaran petty cash. Next. Selanjutnya ada list schedule dari audit. Nah, ini kan tadi udah dijelaskan sebelumnya. Yang pertama, akun cash pada Big City National Bank itu saldo per booknya sebesar 846.541. Pada tadi dijelaskan oleh Reddy, itu terjadi reklasifikasi sebesar 10.000. Maka saldo per auditnya yaitu sebesar 536.541. Nah, selanjutnya yang di saldo cash pada National Bank, saldo per book awalnya itu sebesar 36.968. Di saldo cash pada National Bank, Second National Bank ini tidak ada perubahan, maka saldo per auditnya juga sebesar 36.968. Sedangkan pada akun petty cash, saldo awalnya menurut buku yaitu sebesar 500. Kemudian terjadi penyesuaian, yaitu 204, pengurangan sebesar 204, maka saldo per auditnya sebesar 296. Jadi jurnal penyesuaiannya, yang pertama itu ada cek pada Second National Bank. Jurnalnya miscellaneous income pada cash Big City National sebesar 10.000, dan pada petty cash voucher jurnalnya yaitu miscellaneous expense pada petty cash sebesar 204. Kesimpulannya yaitu berdasarkan studi internal kontrol dan hasil audit terkait dengan akun kas, maka menurut auditor penyajian akun kas sudah sesuai dengan PSAK terkait. Sekian dari kelompok 6. Kalau teman-teman mau nanya bisa raise hand dulu. Langsung aja dari Monik. Boleh, silakan bertanya. Oke, izin bertanya teman-teman kelompok 6. Jadi dalam menguji eksistensi kas itu kan dapat dilakukan dengan mengonfirmasi saldo kas ke tiap-tiap bank ya. Nah, di sini yang ingin saya tanyakan, bagaimanakah prosedur konfirmasi kas tersebut gitu? Apakah mungkin sama dengan konfirmasi piutang? Karena kan kalau yang kita tahu konfirmasi piutang itu ada konfirmasi negatif sama positif. Nah, untuk di kas sendiri itu prosedur konfirmasinya gimana? Terima kasih. Oke, terima kasih Monik. Didiskusikan dulu ya jawabannya. Selanjutnya, silakan Pijar. Ya, cek suaraku udah jelas belum? Udah, Jar. Oke, izin bertanya buat kelompok 6 ya.
Di tujuan audit itu kan ada 4 tujuan ya, yang ada jumlah kas tidak lebih secara material, seluruh kas telah dicatat, dan kas diklasifikasikan sebagai aset lancar dengan tepat, dan kas tidak terbatas pada penggunaan tidak lancar. Nah, maksud aku jujur masih belum paham sama tujuan yang keempat ini. Maksudnya gimana sih? Maksudnya kas tidak terbatas pada penggunaan tidak lancar tuh gimana maksudnya, terus bentuknya gimana? Itu sih. Makasih. Yang slide awal tadi ya Mas Wijaya itu maksudnya ya? Iya Pak, betul Pak, yang slide tujuan audit itu yang nomor 4. Ya. Makasih Pak. Makasih kelompok 6. Terima kasih Pijar atas pertanyaannya. Selanjutnya tadi Mia dulu ya. Boleh silakan Mia. Iya, izin bertanya kelompok 6. Jadi salah satu tujuan audit kas kan memastikan bahwa jumlah kas tidak lebih secara material dari jumlah yang tertera di neraca. Nah, itu apakah berarti kas secara fisik boleh lebih dari jumlah di neraca asalkan tidak material? Nah, kalau iya, bagaimana biasanya suatu perusahaan menentukan bahwa jumlah tersebut material atau tidak? Apakah bisa dipahami pertanyaannya? Iya, bisa Mia. Oke, terima kasih ya Mia atas pertanyaannya. Terima kasih teman-teman. Ya, terima kasih. Ya, buat pertanyaan kloter 1, kami coba diskusikan terlebih dahulu. Buat nanti yang mau nanya lagi di kloter selanjutnya ya. Jadi 3 orang yang resen masuk ke sesi berikutnya ya, Mbak Dina, gitu maksudnya? Iya, Pak. Ya, ada Mbak Rana, Mbak Ellen, Jessica, dan Mas Iqbal Ramadan. Iqbal Ramadan bukan sih namanya sih? Wah, saya jadi curiga nih. Kayaknya pernah lihat di iklannya Dilan. Saya nontonnya sih nggak pernah iklan. Ya teman-teman. Oke, moga Pak diskusi dulu terkait dengan pertanyaan tadi, nanti biar bisa menjawab jawaban yang terbaik untuk teman-teman. Yang belum resen nanti resen juga ya, nggak apa ya. Sambil teman-teman diskusi, mohon izin saya menyampaikan beberapa hal juga highlight tadi, mohon izin teman-teman kelompok 6. Ini teman-teman untuk melengkapi pemahaman kita tentang audit kas ini, saya ingin cerita sedikit tentang kas dulu. Kas ini kan sesuatu yang sifatnya aset lancar, disajikan di sisi aset lancar perusahaan. Kondisi kas itu ya tadi sangat menarik dan mudah untuk diselewengkan ya. Jadi siapa sih nggak tertarik dengan kas itu, dan karena posisinya yang sangat lancar, sangat liquid, dan itu sangat mudah untuk diselewengkan. Transaksi itu sebagian besar mungkin di perusahaan akan terkait dengan transaksi pembayaran kas, pengeluaran kas sosial, atau transaksi penerimaan kas dari transaksi dari apapun. Jadi banyak muaranya akan ke penerimaan ataukah ke pengeluaran kas. Tadi juga sudah sebut teman-teman kelompok 6 disebutkan itu juga tadi. Jadi memang penting di sini bagi perusahaan untuk meminimalisir ya, gitu, memperkecil kemungkinannya, meminimalisir kemungkinan terjadinya kecurangan, atau kecurangan itu berarti fraud atau penyelewengan gitu ya, atau kesalahan yang tidak perlu gitu. Sehingga pasti ada suatu sistem internal control, internal yang akan didesain sehingga sifat kas yang mudah diselewengkan, menarik perhatian ini menjadi lebih aman itu. Kas dan setara kas maksudnya. Jadi ada kas dan setara kas juga. Ya, kalau bicara kas ini kan apa sih kas dan setara kas itu? Kas itu apa sih? Setara kas itu apa sih? Seringkali juga disajikan dengan cash and bank, kas dan bank gitu ya, di laporan posisi keuangan itu, di neraca gitu, laporan posisi keuangan kas dan setara kas dan bank. Kadang muncul juga kas dan setara kas, itu pembahasannya seperti itu di chart of account-nya perusahaan. Kas itu apa dan bank itu apa? Kalau kita mau lihat apa sih bedanya itu, kira-kira kalau kas itu ya duit itu money, duit rupiah itu alat pembayaran itu yang siap dipakai, bebas dipakai, posisinya tidak ya siap untuk segera digunakan dan bebas, hanya tidak diikat oleh sesuatu apapun, jadi bebas langsung dipakai untuk kegiatan apapun bisa.
bayar transaksi, bayar pegawai, juga tanpa ada batasan apapun. Jadi, oh bisanya besok nggak ada begitu, oh bisanya minggu depan nggak, bebas siap dan bebas dipakai. Jadi untuk mempunyai kegiatan perusahaan itu sifatnya. Kalau bank ya berarti ya sifatnya juga sama kan, siap dipakai juga bebas itu untuk mengikuti perusahaan, cuma posisinya kan berupa rekening di bank, rekening di perusahaan, rekening perusahaan di bank. Bisa sih kalau perusahaan berupa rekening giro biasanya gitu ya. Kalau kita kan kalau nasabah biasanya tabungan, kalau perusahaan kan biasanya bentuknya giro. Jadi nanti ada laporan rekening koran yang akan diberikan secara periodik dari pihak bank kepada pihak perusahaan karena ada rekening giro perusahaan. Kemudian kaitan dengan kas tadi itu, kas atau juga kita ada setara kas, tadi saya sampaikan setara kas itu. Ini kan kalau setara kas ini biasanya kan untuk apa ya, transaksi komitmen jangka pendek, kas untuk bulan jangka pendek ya, bukan untuk investasi yang akan diambil keuntungannya berapa bulan itu. Tapi memang ini untuk ya penggunaan kas dalam jangka pendek, komitmen investasi, tapi gimana budaya ya tujuannya bukan investasi yang menunggu imbalan tertentu, tapi memang ini untuk jangka pendek saja kalau yang setara kas itu. Jadi kalau tidak dibuat untuk jangka pendek itu nanti ya bukan sebagai setara kas, itu mungkin akan dijadikan dengan nama yang berbeda. Jadi kalau setara kas ini, investasi yang disebut sebagai setara kas ini berarti dia dapat dikonversikan menjadi kas segera gitu dalam jumlah yang dapat ditentukan, dan juga dia tidak memiliki risiko perubahan nilai signifikan. Jadi ya memang jangka pendek juga satu tadi dapat dikonversi segera dalam kas itu jumlahnya pun tentu sekian rupiah dan tanpa ada risiko perubahan nilai yang signifikan. Jadi risiko perubahan nilai itu ya enggak akan signifikan juga. Ini itu menjadi setara kas. Kalau di luar itu ya apa namanya tidak menjadi setara kas. Misalnya apa yang ternyata jangka waktunya katakan lebih dari 3 bulan, kan itu nggak bisa jadi ini ya, justru menjadi bukan setara kas lagi, mungkin investasi yang jangka pendek sebagai investasi, bukan setara kas itu. Jadi bentuknya bisa bermacam-macam tentunya. Kalau yang sudah investasi tadi itu ya, kalau setara kas ya bisa berupa tadi itu mungkin deposito bulanan gitu kan ya, mungkin apalah itu yang tadi pendek dapat dicatat segera, jumlah yang dapat dibukukan dan sangat apa namanya tidak banyak risiko yang perubahan nilai yang akan terjadi. Risikonya nggak signifikan, bahasa akuntansi tidak signifikan risiko perubahan nilainya ini. Jadi nanti teman-teman di sini perlu hati-hati jika mendapati ada ini setara kas atau bukan ya gitu. Jadi kriteria apakah bebas dan siap dipakai, dan itu menjadi salah satu pertimbangan. Oh ini ada cek, tapi ceknya ini mundur 3 bulan, mundur sekian bulan. Ada ceknya kosong, boleh nggak dispesifikasi? Kan juga harus ada di situ. Itu sedikit tambahan tentang kas setara kas. Sesi pertanyaan pertama, Mbak Dina sudah ditemukan siapa yang akan menjawab pertanyaan tadi? Iya sudah Pak. Silakan teman-teman kelompok 6 dijawab pertanyaan. Saya akan mencoba menjawab pertanyaannya ya. Tadi Mia bertanya, salah satu tujuan audit case adalah memastikan bahwa jumlah kas tidak lebih secara material dari jumlah yang tertera di neraca. Apa berarti kas secara fisik boleh lebih dari jumlah yang di neraca asalkan tidak material? Kalau ya, bagaimana biasanya suatu perusahaan menentukan bahwa jumlah tersebut material atau tidak? Nah, menurut diskusi kelompok kami, kas itu adalah akun yang seringkali understated dibandingkan overstated. Adapun terjadi kelebihan kas itu diperbolehkan dalam nominal yang kecil, biasanya disesuaikan dengan akun cash short and over. Materialitas sendiri itu tidak ada aturan khususnya, sehingga tergantung dengan kondisi perusahaan dan kebijakan auditor.
Apakah sudah menjawabnya? Iya sudah. Terima kasih untuk kelompok 6 atas jawabannya. Yakin Mbak Mia udah terjawab dengan baik? Iya Pak, sudah Pak. Oke. Jadi boleh nggak lebih disajikan lebih kasnya? Iya boleh, asalkan dalam jumlah nominal yang kecil tadi itu. Dan untuk perihal penentuan material atau tidaknya itu kebijakan masing-masing dari perusahaannya, Pak. Dari auditor atau dari perusahaan? Oh iya, dari auditor. Iya, oke. Iya, oke. Terima kasih Mbak Mia, Mbak Nanda. Monggo berikutnya. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Pijar. Jadi kan Pijar nanya itu yang tujuan audit. Yang keempat, itu kas tidak terbatas pada penggunaan tidak lancar. Nah, ini terkait cash disbursement. Penggunaan tidak lancar itu sendiri, itu misalnya kayak perusahaan itu membeli aset tetap, investasi jangka panjang, dan lain-lain. Nah, jadi kan cash-nya itu dia terpendam lama di situ, nggak langsung berputar. Jadi kalau kayak penggunaan lancar itu misalnya dia beli inventory atau investasi trading, nah, kan jadi cash-nya langsung berputar. Nah tentu kalau perusahaan terlalu banyak membeli penggunaan yang tidak lancar atau aset tetap yang kayak tadi itu, tentu tidak baik buat perusahaan karena cash-nya itu akan terpendam lama di situ. Jadi secara tidak langsung dia akan mengganggu operasi perusahaan, operasional perusahaan. Saya diterima, Mas Pijar. Oke, kalau dari penjelasannya sih sudah bisa dipahami sih. Oke, terima kasih Pak jawabannya, Ridi. Iya, memang makanya tadi saya ingat banget langsung kembali di slide awal tadi Mas, karena memang slide awal yang tujuan audit yang keempat itu yang tadi disorot Mas Pijar juga saat ini bertanya maksudnya apa sih itu bahwa memastikan bahwa kas itu tidak terbatas pada penggunaan tidak lancar. Ini kan bahasanya menurut saya perlu penjelasan tadi ya. Ya gitu Mas Pijar ya. Oke, betul, tapi di penjelasannya sudah ada bayangan apa kayak tadi di kalimatnya memang masih kurang bisa membayangkan kalau saya pribadi sih Pak. Iya, betul. Penjelasan membuat jadi jelas. Terima kasih Mas. Terima kasih Pak Resi. Terima kasih. Izin menjawab pertanyaannya Moni. Tadi Moni bertanya, dalam melakukan konfirmasi saldo kas ke tiap-tiap bank, apakah prosedurnya itu sama seperti konfirmasi piutang? Ada konfirmasi positif atau negatif atau bagaimana ya? Nah, menurut diskusi kami, prosedur antara konfirmasi di akun piutang dengan kas itu berbeda. Nah, untuk konfirmasi piutang sendiri itu kan ada dua, ada konfirmasi positif dan ada konfirmasi negatif. Sedangkan konfirmasi positif itu terjadi pasti menjadi dua. Yang pertama, auditor itu mencantumkan nominal piutang perusahaan. Kemudian pihak itu menjawab sesuai atau tidak sesuai, dan ada juga yang mencantumkan surat kosong sehingga harus mengisi nominalnya. Kan? Kalau konfirmasi positif dan harus ada jawaban, sedangkan konfirmasi negatif apabila tidak dijawab itu dianggap sudah sesuai. Nah, menurut kami untuk konfirmasi kas sendiri itu harus konfirmasi positif dan auditor itu menyerahkan surat kosong sehingga pihak bank itu mengisi saldo kas sesuai dengan catatan bank. Kenapa demikian? Karena kas di perusahaan dan bank itu seringkali berbeda. Dengan adanya deposit, transit, dan outstanding tadi. Oleh karena itu diperlukan juga auditor meminta laporan cut-off bank yang tadi dan catatan dan rekonsiliasi pada bank. Sekian.
Apakah dapat dipahami, Monique? Ya bisa dipahami lah, berarti berapapun saldonya itu tetap dikonfirmasi ya. Iya, minta nominalnya di bank itu berapa? Oke. Kasih Laila dan teman-teman kelompok 6. Mbak Laila tinggal di mana? Udah menjelang zuhur aja di rumahnya. Di Gresik, Pak, Jawa Timur. Oh, Jawa Timur ya, lebih awal. Gresik panas ini. Ya, untuk teman-teman sih apa namanya? Kalau saya nggak tahu bisa betul kalau memakai headset sih biasanya agak mengurangi ya. Ini pakai headset nggak, Mbak Lani? Pakai juga masih bocor juga. Masjidnya dekat rumah. Nah, iya, dekat banget. Oke, sip, makasih nggak apa-apa. Ya, konfirmasi kepada pihak bank ini sepakat tadi. Memang kasih angka kasih kosongan nanti bank yang mengisikan tadi gitu ya jawabannya. Sip. Oke. Sepakat, Mbak. Cuma nanti ini teman-teman menjadi selalu menarik, apakah masih perlu konfirmasi kalau misalnya sekarang di teknologi saat ini di mana ada internet banking dia mungkin pihak bank memberikan user atau pihak pemegang perusahaan ini ya, perusahaan sebagai pemilik rekening itu mempunyai internet banking sehingga dia bisa ngecek saldo giro dia, transaksi dia tanpa ngirim rekening koran bulanan. Tapi meskipun demikian tetap ada rekening koran akan diberikan secara bulanan. Monggo pertanyaan ke berikutnya. Oh ya, selanjutnya di kloter udah raise hand semua nih Pak. Loh, yang satu udah semua? Udah, tadi udah terjawab semua tiga-tiganya Pak. Oh, saya kira baru 2, udah 3 ternyata ya. Iya. Oke, monggo Pak, yang berikutnya. Langsung yang 4 boleh, apa terserah sih. Yang berikutnya mulai dari Rana aja ya. Silakan Rana. Izin bertanya kelompok 6. Tadi kan pada bagian program audit nomor 5 itu terdapat program audit itu melakukan surprise check. Nah, itu tuh maksudnya apa ya? Terima kasih. Oh, oke. Terima kasih Rana atas pertanyaannya. Selanjutnya Ellen, silahkan. Ya, terima kasih teman-teman kelompok 6. Jadi di sini aku mau nanya berdasarkan paparan teman-teman tadi, dalam salah satu program audit yang teman-teman sajikan itu ada assertion completeness, yaitu dilakukan rekonsiliasi bank. Nah, misalkan dalam hal tidak ditemukan kesalahan penyajian setelah dilakukan rekonsiliasi bank ini, menurut pandangan teman-teman sebagai seorang auditor, apakah ada indikasi kecurangan lain dari auditi gitu? Atau justru mengasumsikan penyajian kas ini sudah tersaji secara wajar? Mengingat salah satu program audit yang teman-teman sudah sajikan juga adalah memastikan kewajaran penyajian kas. Nah, indikasi wajar yang seperti apa yang teman-teman gunakan dalam melakukan audit kas bagi auditi gitu? Apakah ada kondisi tertentu yang dikatakan wajar gitu? Misalkan rekonsiliasi bank tidak ditemukan kesalahan penyajian gitu. Bisa. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih ya pertanyaannya Ellen. Selanjutnya silakan Iqbal. Izin bertanya, itu pada schedule A1 itu kan ada adjustment. Nah, adjustment itu menggunakan akun miscellaneous income. Itu kenapa menggunakan akun itu, dan itu awal jurnalnya seperti apa? Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih Iqbal. Selanjutnya sekalian aja deh, boleh Yoga, silakan. Iya, izin bertanya ke kelompok 6. Biasanya audit kas itu kan dilakukan harusnya di akhir tahun setelah periode selesai. Bisa nggak sih auditor itu ngecek ada kecurangan, indikasi kecurangan kalau misalnya selama tahun berjalan itu uangnya sebenarnya nggak digunakan semestinya. Cuma pas di akhir tahun memang hasilnya akhir benar sesuai. Tapi di tengah-tengah kan bisa ada kecurangan. Itu auditor bisa melihat itu atau nggak perlu melihat itu atau gimana? Makasih. Baik, terima kasih teman-teman atas pertanyaannya. Kami dari kelompok 6 minta waktunya sebentar untuk berdiskusi. Terima kasih.
Oke, Mbak Dina dan teman-teman kelompok 6, silakan untuk disiapkan jawaban terbaik untuk teman-teman tadi. Mas Iqbal udah berapa bulan nggak potong rambut, Mas Iqbal? Baru beberapa bulan, Pak. Udah. Sejak puasa kemarin. Oh, kira sejak pandemi. Iya. Ini Mas Iqbal ini apa namanya? Dia adalah Kobe Junior, sudah jadi bintang film kemarin. Dilan. Ada berapa seri Dilan, Mas, rencananya, Mas? Ya, teman-teman sekalian, melanjutkan tadi teman-teman yang bicara kas ini menarik sekali tadi pertanyaan yang seri kedua juga ini tadi. Apa namanya? Ya, kalau dikembalikan ke tadi yang statement awal saya tadi itu bahwa memang ini ya bukan hanya kas ya yang diberikan atensi khusus oleh auditor, tapi kas ini kan karena sifatnya yang seperti itu sehingga memang atensi khusus itu juga menjadi ada gitu. Dari auditor saya sampai nanti tadi ya penyajiannya menjadi tidak tepat juga. Tadi saya sampaikan sempat beberapa hal yang perlu dibedakan penyajiannya tadi kan ada kalau yang setara kas tadi itu ada investasi tapi yang bukannya untuk cari hasil yang memang sangatnya beda sekali sehingga sifatnya karakternya seperti siap dipakai dan bebas tadi itu dan tidak ada risiko penurunan nilai yang signifikan tadi itu. Nah, untuk yang lainnya, yang deposit jangka panjang, tadi saya sebut juga cek mundur, yang itu mungkin nggak akan bisa disajikan sebagai setara kas juga, atau bahkan nanti cek kosong, ya nggak bisa. Nah, kita mungkin pernah mendengar juga ada sinking fund, ya. Pernah mendengar tuh sinking fund. Mas Iqbal pernah dengar sinking fund, Mas Iqbal? Sinking fund, pernah ya? Pernah. Ya. Kalau pernah belajar akuntansi tingkat 1 atau tingkat 2, mestinya sih pernah dengar. Kalau nggak berarti hari itu nggak masuk atau sedang mematikan headsetnya. Oh enggak lah ya, dulu kan masih kuliah offline. Itu kan berarti ada dana yang disisihkan untuk nanti tujuan tertentu. Nah itu kan menjadi sifat karakternya menjadi tidak bebas atau tidak bisa digunakan sesuka dia. Nah ini tentunya harus dipisahkan ya dari posisi kas dan bank atau kas dan setara kas tadi itu. Apapun yang sifatnya tadi nggak bebas untuk digunakan, nggak bisa segera tadi sifat tadi yang saya sampaikan kan dapat liquid dapat segera dipakai gitu, siap dan bebas untuk digunakan, kalau nggak mikroaksi itu berarti statusnya bukan dapat diklasifikasikan sebagai kas dan salah kas dan bank itu. Teman-teman ya beberapa ini tadi memang termasuk tadi pertanyaan dari Mas juga, jadi bukan beli yoga, Mas yoga tadi itu apakah bisa dipakai, apakah akan juga perlu melihat sejauh mana penggunaan di tengah tahun. Kalau hanya lihat saldonya gitu kan ya saldo akhir akan ketemu, tapi di tengah tahun yang jika ada yang berbeda apakah juga masuk di sini. Nah ya monggo nanti teman-teman akan menjawab. Saya berharap ini bisa disampaikan baik juga tadi Mas juga tadi itu. Ya beberapa hal tadi saya sampaikan juga di awal tadi kan bahwa kas ini kan kaitannya antara juga banyak berkaitan dengan penerimaan dan pembayaran kas. Teman-teman, saya ingin sedikit ngomong tentang pembayaran kas itu. Jadi transaksi perusahaan punya kewajiban, punya hutang, kewajiban pada pihak ketiga. Nah, ketika punya kewajiban tentu akan melakukan pembayaran pada tanggal jatuh tempo atau apa sesuai kebijakan dari pihak perusahaan. Nah ini yang perlu hati-hati kalau kita bicara mengenai internal control. Kalau kita dalam konteks ini adalah jangan sampai terjadi double payment. Maksudnya apa? Sudah dibayar, beberapa waktu akan dibayar kembali, ini juga hati-hati. Kenapa itu? Itu mungkin terjadi kalau internal control perusahaan itu nggak bagus. Dia tidak bisa memisahkan itu, mengidentifikasi mana kewajiban yang sudah dilunasi, mana yang belum. Kan jadi bahaya tuh. Nanti pengakuan utang dia, pengakuan kewajiban dia menjadi tidak betul, kas dia juga menjadi bawah dengan keraguan. Ya syukur kalau yang dibayar itu, kamu udah bayar, balikin lagi. Kalau yang udah dibayar diam-diam saja gitu. Kamu menjadi bak belum juga nanti perusahaan. Itu contoh misalnya bagaimana harus ada internal control yang cukup memadai dalam proses pembayaran payment tadi.
Nah, kalau nanti kaitan dengan penerimaan kas bagaimana? Tentu ada beberapa hal yang juga harus disiapkan juga untuk apa namanya interaksi yang bagus gitu. Bagaimana kalau pembayaran dari customer itu bisa punya customer piutang dibayar itu bayarnya pakai cek, dibayar pakai kas, dibayar pakai notes, dibayar pakai apa, ini juga nanti jangan sampai perusahaan nggak hati-hati gitu. Oh, ada yang dibayar pakai kas. Gimana cara melakukan kas itu? Bahkan disimpan di brankas dia, cash on hand jatuhnya gitu. Ya, tadi kalau bilang kas kan kas bank, kas on hand. Tadi kalau bank kan kas yang ada di bank, rekening tadi satu rekening. Apakah menjadi cash on hand seumur-umur itu menjadi petty cash dia atau apa? Apakah akan di-store ke bank? Kapan store-nya? Bagaimana cara store-nya gitu. Kalau ada cek, gimana cek itu disimpan? Misalnya itu ya. Gimana kalau apa namanya tadi di slide juga sebut rekonsiliasi, siapa melakukan rekonsiliasi tadi itu ada siapa yang itu juga tadi disebut di slide teman-teman tadi itu harus oleh pihak lain tadi itu yang independen sehingga tidak pihak sama yang melakukan pencatatan banknya. Itu nanti beberapa hal yang harus ada dan harus juga direview auditor mengenai internal control. Yang ini tadi kaitan dengan pemilihan tugas dan tanggung jawab masing-masing orang. Jadi kalau bicara internal control memang kita bicara kondisi ideal. Pak, ini berarti orang keuangan, orang accounting, orang keuangan itu banyak banget berarti ya. Ada yang terima kas, beda orang, yang keluarin kas, beda orang, yang nyimpen kas, beda lagi. Ada lagi nyimpen cek, ada lagi nanti store ke bank, ada lagi rekonsiliasi untuk bank. Aduh, jadi orang keuangan ini banyak banget. Waduh, ini boros banget nih, nah, beban gaji jadi besar, macam-macam. Ya, itu kan kalau kita bicara terakhir kan bicara ideal. Ya, sebenarnya kan itu apa namanya sistem yang dibuat agar Anda saling cross check. Tapi kalau memang ada pertimbangan lain, tadi pertimbangan perusahaan yang berbeda, ya auditor harus mereview itu apakah cukup bisa untuk apa namanya menjalankan perusahaan. Internal controlnya apa cukup untuk menjalankan bisnis dia. Terus sedikit tambahan dari saya untuk sambil menunggu teman-teman grup 6 menyiapkan jawabannya. Apakah sudah ketemu grup 6? Udah siap untuk dijawab? Mbak Dina, sudah? Ya, sudah Pak. Silakan ready. Nah, di sini tadi kan pertanyaan Iqbal itu sebelumnya boleh ditampilkan dulu slide-nya. Nah, jadi pertanyaan Iqbal itu kenapa penyesuaiannya itu miscellaneous income dan cash Big City Nasional. Dan dia juga nanya itu jurnal awalnya apa. Nah, di sini coba kita lihat exhibitnya. Nah, ini kan yang bermasalah tadi yang 10.000 ini. Itu dia sumbernya, source-nya itu dari Big City National Bank. Nah, makanya jurnal di awalnya itu, jurnal penyesuaiannya itu ada cash Big City National Bank. Nah, coba exhibit selanjutnya. Nah, tadi kan cek yang bermasalah itu 1451. Nah, ini kita bisa lihat nih PI-nya itu atau yang dibayarnya atau yang menerima uangnya itu Second National Bank. Mohon izin Bang Redi, boleh nggak warnanya di warna annotate-nya warna yang menyolok? Warnanya terlalu mirip dengan background. Warna merah, kuning, apa itu yang kelihatan kontras itu biar lebih. Oke, sip, boleh. Monggo lanjut. Nah, jadi kan tadi yang membayarnya sumbernya itu Big City National Bank. Yang dibayar itu Second National Bank. Nah, jadi menurut kelompok kami itu adalah transaksi pemindahan saldo dari bank Big City National Bank ke Second National Bank. Jadi dia cuma pindahin saldo. Nah, coba di schedule-nya.
Nah, jadi jurnal awalnya itu kan dia tadi salah mencatat. Dia itu mau mindahin Nah, dia jurnal awalnya ini kayak gini, dia salah nih mencatat. Tapi jurnal seharusnya itu Nah, jadi jurnal awalnya ini dia mencatatnya yang seharusnya dia transaksinya pemindahan saldo, tapi dia catatnya miscellaneous income. Nah, makanya kita harus membalik miscellaneous income-nya, kita ganti ke cash Big City Nasional. Nah, bisa dimengerti, Mas Iqbal, CJR? Bisa. Terima kasih atas penjelasannya. Sama-sama. Bang Reddy ngefans ya sama Mas Iqbal ya. Iya, Pak. Sekarang sekelas ya. Monggo lanjut untuk yang berikutnya tadi ada Mas Iqbal lagi. Mas Iqbal, oke. Terima kasih Bang Reddy. Mas Iqbal. Izin menjawab pertanyaan dari Rana. Tadi Rana bertanya tentang surprise check di program audit. Mau coba jelasin tentang surprise check. Jadi surprise check itu dilakukan untuk memeriksa bahwa pembukuan atau catatan lainnya yang disiapkan oleh perusahaan ini udah selalu terupdate atau belum gitu. Misalnya terdapat kecurangan oleh perusahaan yang ditemukan sama auditor, berarti kan auditor tuh dapat mengambil kesimpulan bahwa internal control dari perusahaan tersebut tuh belum baik gitu, karena pembukuan sama register dan catatan lainnya tidak terpelihara dengan baik. Jadi nanti auditor mengkomunikasikan dulu kepada manajemen gitu, meminta keterangan lebih lanjut terkait kenapa pembukuan dan pencatatannya ini tidak selalu terupdate, seperti itu. Gitu sih. Gimana? Rana udah bisa terjawab belum? Oke, terima kasih. Atau ada teman-teman yang mau menambahkan dari nada Mbak Dina kan, Mbak Dina nggak begitu kayaknya masih menunggu tambahan dari teman-teman gitu. Grup 6-nya mau nambah lagi atau yang lain teman-teman? Surprise check tadi ya Mbak Rana tadi ya, Mbak Dina ya. Ya, mau ada yang menambah nggak teman-teman ya? Surprise check ini apa sih? Apa sih sebenarnya surprise check ini? Surprise check ini? Surprise gitu. Oh, kaget gitu ya. Surprise check. Mungkin kalau diartikan secara Indonesianya kayak inspeksi mendadak gitu, Pak. Betul. Iya, itu. Jadi tidak direncanakan. Saya akan melakukan ini ya, pengecekan pada tanggal sekian 2-3 hari lagi, nggak gitu. Langsung aja lakukan pengecekan mendadak di situ, sehingga nggak sempat dilakukan utak-atik, nggak sempat di macam-macamin gitu di kasnya itu. Dan kalau dilakukan surprise itu penting. Bahkan case of none, meskipun kita juga auditor akan menyurati dulu juga
harusnya dilakukan secara serentak biar nanti tidak ada dimodifikasi biar nanti nggak ada contohnya gini, apa kata paling lengkap saya kurang ini gini, ada kas di perusahaan nih, misalnya kas itu disimpan di 3 unit yang berbeda, di unit A, unit B, unit C. Karena A ini 3 unit siapa ya, misalnya 3 unit ini di 3 tempat berbeda lah, ada yang megang kas itu di keuangan di kas kecil, di kas tengah kecil, apalah yang punya nanti pokoknya ada 3 pemegang kas yang berbeda yang keperluannya nanti untuk keperluan masing-masing. Kalau kas kecil untuk beli gorengan, kas yang nggak kecil-kecil amat misalnya gitu. Ini istilah saya saja itu untuk pembayaran agak gede. Nah untuk yang besar lagi mungkin ada lagi. Nah kalau kita lakukan pengecekan secara mendadak tadi itu kan menghindari bahwa kalau diperiksa A saja terus baru habis itu pindah ke B, nanti jangan-jangan pas diperiksa A ada kecurangan, nanti pinjam punya B dulu, B tolong bawa sini, ini duitku kurang sekian, yang di B bawa ke sini, selesai dibawa ke A, diperiksa oke, sekarang kita misal B, baru B dibalik lagi duitnya atau ditambah lagi. Nah jangan sampai itu terjadi. Maka kalau dilakukan pengecekan A dan B dan C itu periksa bareng-bareng, sehingga nggak sempat saling meminjamkan tadi itu. Sehingga jika ada kecurangan di situ, langsung dapat ketahuan seketika. Termasuk juga nanti ketika melakukan case opnam, auditor melakukan case opnam itu juga harus sekaligus ketika itu. Jika ada lebih dari 1 tempat, misalnya ada tempat yang melakukan penyimpanan kas, sehingga nggak ada saling meminjam tadi nggak ada saling nggak kasih kesempatan untuk melakukan manipulasi kita ya. Jadi antar pemegang ini saling meminjamkan sehingga kita tidak dapat mendapatkan, kita gagal mendapatkan angka saldo yang sebenarnya pada hari itu. Itu yang gambaran nanti surprise-nya kan, surprise, kena cek, surprise cek, kena cek saldonya. Itu, terima kasih. Itu tambahan dari saya. Ya, lanjut. Terima kasih banyak Pak. Mau lanjut. Masih 2 ya, kalau nggak salah ya. Mbak Ellen, 1 lagi tadi, Mas Yoga ya. Siapa tadi? Bukan Yoga. Ellen sama? Iya Pak, benar, Yoga. Oh, Yoga ya. Oh, okay. Izin menjawab pertanyaannya Ellen. Ellen tanya, dalam program audit kas yang disajikan untuk asersi completeness dilakukan rekonsiliasi bank. Dalam hal tidak ditemukan kesalahan penyajian setelah dilakukan rekonsiliasi bank, menurut pandangan teman-teman sebagai auditor, apakah ada indikasi kecurangan dari auditi? Atau mengasumsikan penyajian kas sudah tersaji secara wajar, mengingat salah satu program audit yang dilakukan adalah memastikan kewajaran penyajian kas. Indikasi wajar yang seperti apakah yang teman-teman gunakan dalam audit kas ini? Saya mencoba menjawab berdasarkan diskusi dengan kelompok kami. Auditor itu memang perlu mencurigai kecurangan kas yang dilakukan oleh auditi. Karena seperti yang kita tahu, akun kas ini adalah akun yang paling rentan untuk dicuri atau disalahgunakan. Nah, oleh karena itu juga, audit yang dilakukan auditor itu ada 2 tahap. Yang pertama kan pengecekan secara internal dari dokumen-dokumennya, dari perhitungan fisik petty cash. Nah, kemudian pengecekan konfirmasi melalui pihak eksternal. Bank ini kan pihak eksternal, di mana dokumen dari pihak eksternal itu dokumen yang lebih dapat dipercaya. Sehingga menurut asumsi kami, ketika kita melakukan rekonsiliasi dan ternyata rekonsiliasinya itu sudah sama, maka kas tersebut sudah dianggap wajar. Seperti itu. Apakah dapat dipahami, Ellen? Atau ada tambahan dari teman-teman lain? Mbak Ellen dulu, apakah memang itu yang dimaksudkan? Tadi, maaf di akhir suara Lala, gimana biar dikatakan wajar apabila saldo menurut bank dan perusahaan itu sudah sama, itu kas sudah dianggap wajar.
Berarti apabila rekonsiliasi tidak ditemukan kesalahan penyajian, nggak ada teman-teman mengasumsikan tidak ada kecurangan lagi dari auditi. Iya, karena sebelumnya juga sudah dilakukan pengecekan dokumen, pengecekan fisik seperti itu. Jadi bukan hanya rekonsiliasi saja sih sebenarnya, tapi juga melakukan ke dalam internal kontrol perusahaan juga gitu. Terima kasih Lela. Sama-sama Ellen. Iya, menarik ya. Ini sebenarnya nanti kalau nggak salah terkait juga dengan pertanyaan dari Mas Beli tadi. Mas Yoga tadi, Mas Yoga itu kaitan saldo kas di ujung tanggal tadi itu yang dimasukkan, apakah nanti bisa nggak ditelusuri dengan sebelumnya. Kalau rekonsiliasi memang kan merekonsiliasikan antara saldo kas dan saldo bank ya teman-teman ya. Dulu di ujian UTS ada ya kalau salah ya. Nggak semuanya sukses membuat rekonsiliasi, nggak apa-apa. Saya sih nggak terlalu memusingkan itu. Beberapa nggak tahu nanti di ujung ini adalah kita nggak kok tadi kenapa saya bilang nggak memusingkan ya mungkin beberapa lupa, tapi kan setelah itu menjadi ingat kembali itu saya seperti itu. Nah, rekonsiliasi ini kan akan menemukan saldo yang seharusnya akan disajikan dalam laporan keuangan perusahaan itu, sehingga bukan saldo yang di bank, juga bukan saldo yang dicari perusahaan, tapi harus saldo atas dasar rekonsiliasi antar dua ini gitu. Dan memang betul kalau tadi kita bicara kas dan bank, kas dan setara kas tadi termasuk kas bank dan setara kas itu juga ada cash on hand yang juga ada proses cash opnamnya tadi dicek jumlahnya juga gitu. Terus tadi juga jika perlu konfirmasi kepada pihak bank juga ada proses konfirmasinya. Terus penyajian juga sudah dibersihkan dari yang tidak dapat dicatat sebagai cash and bank, kas dan bank tadi itu sudah dikeluarkan juga. Oke, terima kasih. Pertanyaannya kreatif gitu dan memang memancing pengen tahu. Terima kasih jawabannya Mbak Laila apa yang bisa menyampaikan baik. Sip, keren. Tinggal satu berarti ya untuk sesi ini ya, Mas Yoga. Berikutnya, saya akan mencoba menjawab pertanyaan Yoga. Tadi Yoga bertanya, audit kas itu kan dilakukan di akhir tahun. Bisa tidak melihat potensi kecurangan, misal uang kas di bendahara diputarkan tanpa otorisasi oleh bendahara itu sendiri selama tahun berjalan. Nah, menurut pendapat kelompok kami, sebenarnya jawaban pertanyaan Yoga ini kurang lebih sama dengan jawaban pertanyaan Ellen. Kecurangan berupa perputaran uang oleh auditi itu bisa saja terjadi. Auditor harus menelusuri bukti-bukti pengeluaran dan pemasukan kas yang terjadi pada perusahaan, kemudian mencocokkannya dengan catatan pada bank. Karena risiko kesalahan pencatatan pada bank itu biasanya lebih kecil. Itu doang, Mbak. Beda amat. Masih koma kalimatnya, belum titik tadi. Ya Pak, akan dilanjutkan jawabannya oleh Dina. Begitu. Menambahkan Pak. Jadi itu selain pencocokan dokumen-dokumen pendukung seperti yang dijelasin sama Nanda tadi, kita juga bisa melakukan substantif tes buat mengaudit internal kontrol dari perusahaan itu, kayak memastikan terdapat pemisahan tugas antara orang yang mengotorisasi cek sama orang yang menandatangani cek gitu. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa cek yang dikeluarkan ini udah memenuhi syarat atau belum. Seperti itu. Gimana? Apakah bisa diterima, Yoga? Sudah, berarti beberapa contoh aja ya cara auditor untuk menguji apakah ada kecurangan di dalamnya. Maaf, bisa diulang? Agak putus tadi. Jadi itu yang tadi dijelasin itu berarti contoh aja cara auditor untuk mengecek apakah ada kecurangan. Jadi sebenarnya mungkin ada cara lain gitu ya di dalamnya. Tapi itu beberapa langkahnya untuk. Ya. Oke, terima kasih. Salah duanya. Iya, terima kasih. Terima kasih.
Ya, Mas juga pertanyaan saya ke Mas juga justru ini gitu. Andai kata auditor menemukan ada beberapa penggunaan kas yang tidak sesuai itu di pertengahan ya, bukan di akhir tahun ini ya. Itu kira-kira gimana Mas respon auditor Mas? Maksudnya bagaimana Pak? Saya Ya, kurang. tadi kan Mas juga menanyakan apakah bisa mendeteksi jika di pertengahan tahun itu ada penggunaan kas yang tidak semestinya tadi gitu kan ya. Iya Nah, Pak. jika menemukan itu gimana? Apa respon auditor? Apa ya Pak? Merubah opininya mungkin Pak. Jadi harus dibenarkan dulu internal kontrolnya supaya dia bisa mengurangi potensi kecurangan di ke depannya supaya nanti bisa diberikan opini WTP mungkin gitu Pak. Bayangan saya. Bagaimana Pak? Bukan ya Pak? Ya, belum. Yang lain nanti saya tunggu ikut bantu jawab. Teman saya lagi ada sebentar. Yang lain ikut, monggo yang mau jawab dulu silakan. Ayo, monggo, siapa yang mau menambahkan jawaban dari Mas juga tadi terkait dengan lemparan dari Mas juga, umpan Mas juga, saya semes, ayo siapa mau jawab? Masih Mas juga, tadi kan jawaban terakhir mungkin akan sampai ke opini tadi gitu Mas juga ya? Iya Pak. Akhirnya nanti ke opininya hasilnya apa? Lanjut. Ya, oke, makasih. Sudah ditangkap maksudnya. Ada yang mau nambahin jawaban dari Mas juga? Mungkin ini Pak, merevisi ulang prosedur auditnya Pak. Maksudnya gimana Pak? Merevisi ulang prosedur auditnya itu? Jadi rencana auditnya itu direvisi Pak, mungkin karena di tengah-tengah ada kesalahan, jadi rencana audit yang udah di awal itu jadi nggak relevan lagi untuk dipakai Pak, kurang akurat gitu Pak, makanya ditambahin lagi mungkin asersinya atau prosedur-prosedurnya untuk mencari siapa tahu ada kesalahan lain Pak, mungkin nggak cuma di kas gitu, karena kan kas nanti berhubungan sama bagian lain kayak inventory dan lain-lain gitu Pak. Iya. Oke. Maksud modifikasi program auditnya, langkah-langkah auditnya, saya mau ada kaitan dengan sip nggih, makasih Mbak Roni, keren banget nih. Jadi karena kas berhubungan dengan penerimaan, pengeluaran, yang itu juga nanti terkait dengan transaksi yang bermacam-macam jurusan, sangat mungkin perlu penyesuaian di program audit atau langkah-langkah audit. Audit sip nih, keren Mbak. Pas suara bagus, nggak resek-resek, jawabannya juga bagus. Ya, ada lagi mau nambahin, teman-teman? Silakan. Sepakat nggak teman-teman dengan jawaban dari Mas juga tadi itu sampai ke arah opini gitu? Tapi Mas juga tadi menyampaikan ada kelemahan internal control tadi kan gitu yang disampaikan.
Ada pendapat? Monggo silakan. Mumpung ini belum masuk sesi ketiga, yang mau sesi ketiga boleh resen ya Mbak Dina ya gitu. Resennya pakai tangan biar capek resennya, pencet aja reaction. Monggo ada yang mau menanggapi jawaban dari Mas Yoga atau nambah lagi, monggo silakan ya teman-teman, mumpung masih ada waktu. Ada nggak? Nggak ada. Mbak Loli, terima kasih jawabannya tambahan tadi. Ya, itu iya Mbak, yang betul, memang betul akan perlu melakukan mengkaji ulang, meninjau kembali langkah-langkah yang sudah dilaksanakan sangat penting terkait dengan akun lainnya. Misalnya dalam satu tim audit ini membagi tugas nih, ada 5 orang, si A menguji kas dan bank, si B menguji piutang, si D menguji utang, si E menguji apa gitu. Nah, temuan di sini nanti akan disampaikan, teman-teman ini di kas ada gini-gini. Nanti si B, si C, si D tadi yang kaitan dengan itu nanti juga harus meninjau kembali itu nanti apakah ada yang juga menjadi salah, ujungnya salah saji kan, ada yang salah saji atau hanya nanti bukan hanya apakah memang nanti menjadi perlu perbaikan internal kontrol perusahaan, itu menjadi penting. Tapi kalau kaitan dengan opini gimana nih, sampai ngubah opini apa enggak kira-kira? Berubah opini apa enggak teman-teman? Kalau ada kayak ini tadi itu yang masuk ke sampai tadi. Belum sampai Pak. Belum sampai Pak ya. Iya sih. Opini kan pada ujungnya yang dilihat laporan saldo-saldo pada tanggal neraca atau ya kalau di tengah perjalanan tadi memang ada yang perlu didalami, ada kelemahan internal control atau internal control nggak lemah tapi tidak konsisten dijalankan, nggak efektif, itu nanti kan ujungnya di manajemen letter, saran-saran auditor kepada pihak manajemen untuk memperbaiki sistem pengendalian internal mereka. Gitu. Nggak sampai kalau di tengah ada macam-macam terus ditemukan terus diperbaiki sehingga ujungnya menjadi wajar kan, nggak sampai ke opini toh kan gitu. Iya bukan Mbak Mas di kelompok 6. Iya bukan Mbak Dina? Iya, menurut saya sih gitu Pak. Iya, menurut saya juga sama sih. Oke. Jadi nggak sampai ke opini Mas Suga, tapi nanti memang menjadi temuan auditor yang perlu diberikan rekomendasi perbaikan atas kelemahan dan kekurangan yang ada. Itu ya tadi ya. Tapi tadi catatan Mbak Li juga betul sekali harus segera ada atensi terhadap proses yang terkait dengan pengelolaan kas yang tidak proper tadi itu. Oke, Mas juga setuju ya dengan pendapat tambahan ini tadi ya? Setuju Pak, setuju banget Pak. Sip, terima kasih Mas Yoga. Oke, terima kasih kembali Pak. Sami. Ada lagi? Masih ada yang belum terjawab tadi ya Mbak Dina? Sudah semua kan? Kalau yang tadi udah semua Pak. Okay. Empat-empatnya udah terjawab. Mungkin dibuka satu lagi aja ya Pak. Siapa tahu boleh. Siapa yang masih mau resen? Silakan. Oke, buat teman-teman yang masih mau nanya bisa raise hand. Kayaknya ada melarang resen ini. Wah, ini ada konspirasi untuk melarang resen ini. Oh ada. Enggak ada konspirasi. Ada satu. Masih ditunggu yang lain. Mbak Dina sabar menunggu nih teman-teman. Jangan membuat Mbak Dina galau karena enggak banyak merespon. 2. Wah. Mau nantang berapa nih Mbak Dina? 4 lagi, 5 lagi, kayaknya ngeri sekali kelompok 6 ini ya, ngomong sesi terakhir. Kalau bisa yang ringan-ringan aja, Pak. Ya kan terus yang nanya, nggak dikendalikan. Sudah 2 mungkin Mbak, monggo. Nanti kalau ada ketiga, sambil nunggu 2 orang bertanya, ya ketiga kalau nggak ada ya jangan diperpanjang deh. Ya baik Pak, silahkan tadi yang duluan Hamami dulu. Silahkan Hamami. Baik, terima kasih Dina. Sebelumnya apakah suara saya terdengar jelas? Terdengar dengan jelas. Izin bertanya kelompok 6. Maaf tadi itu soalnya di saya agak putus-putus. Di schedule A7 itu untuk di adjusted journal entries-nya tadi itu kan miscellaneous expense pada petty cash. Terus tadi kalau saya nggak salah dengar untuk petty cash tadi itu pakai metodenya impress fund kan ya? Oh ya.
Nah, Iya betul. ya itu kenapa kalau misalkan pakai metode impress fund, journal entries-nya itu bukan pada cash gitu. Kenapa pada petty cash? Gitu sih. Oh, oke, itu aja ya pertanyaannya berarti. Terima kasih. Ya, terima kasih. Dicoba didiskusikan dulu ya, Hamami. Selanjutnya, silahkan Umi. Izin bertanya, teman-teman kelompok 6, biasanya mungkin nggak ya pihak bank itu tidak memberikan konfirmasi kepada pihak auditinya meskipun udah dikirim permintaan kedua gitu ke banknya. Nah itu biasanya kenapa? Lalu jika benar-benar tidak dapat hasil konfirmasi dari bank, itu kira-kira auditor menggunakan data apa untuk kepentingan rekonsiliasi saldo kas tadi yang dengan bank? Terima kasih. Berarti intinya bisa nggak bank itu nggak menjawab konfirmasi gitu ya? Ya, dan kalau nggak ada data itu, auditor mau pakai bukti apa gitu? Oke, terima kasih atas pertanyaannya Umi. Selanjutnya, silahkan Naura. Izin bertanya ya teman-teman. Untuk di slide berapa tadi itu ya? Ada yang misal di schedule A1 itu di audit adjustment-nya untuk yang 10.000 itu kenapa nggak dimasukin ke bank ya? Apa ada alasan tertentu gitu? Mungkin bisa dijelasin lagi bagian situ. Terima kasih. Oke, terima kasih. Karena udah 3 pertanyaan, minta waktu diskusi sebentar ya teman-teman. Terima kasih. Oke, teman-teman, silakan teman-teman grup 6 menyiapkan jawabannya. Ya, ini apa namanya? Tadi sih saya sebenarnya agak nggak nangkep maksud pertanyaan Mbak Umi, tapi nggak apa nanti semoga nanti setelah dijawab oleh teman-teman grup 6 bisa lebih paham. Karena tadi saya masih belum begitu dapat maksudnya apa, tapi karena kelompok 6 sudah ngerti, oke lah. Tadi sempat informasi juga, masuk ini kan ya, tapi ya. Oke, sambil menunggu teman-teman juga menjawab jawaban, saya sedikit lanjutkan tentang kas dan setara kas ini teman sekalian. Tadi apa namanya sudah kita pahami bersama bahwa harus ada interaktor yang baik. Interaktor yang baik itu salah satu adalah ada pemisahan tugas dan juga tadi pemisahan tanggung jawab yang cukup antar pihak yang fungsi-fungsi pemisahan tugas fungsinya tadi ya fungsi-fungsinya dipisahkan. Yang ini tadi langsung dihubungkan oleh Mbak Oli tadi kaitan dengan jika ada penyalahgunaan dan macam-macam berarti ada fungsi lain juga terkait. Nah, tadi sempat juga saya menyampaikan tentang cash opnam. Jadi cash opnam itu dilaksanakan untuk menghitung berapa sih mencacah. Kalau stok opnam kan mencacah persediaan, menghitung persediaan. Kalau cash opnam ya mencacah saldo kas yang ada di perusahaan tadi itu. Jika ada beberapa tempat tadi saya sampaikan, jika di lebih dari satu ya secara serentak dilaksanakan di dalam perusahaan di situ. Misalnya dia punya beberapa divisi yang masing-masing juga megang kas itu tadi maksudnya seperti itu. Nah, apa kaitan dengan pihak bank tadi itu teman-teman menyampaikan ada informasi meskipun tadi saya juga sempat memberikan sedikit tantangan itu di hari ini di mana kita kalau nabung sebagai nasabah kita bisa punya internet banking, kita bisa ngecek saldo kita di situ, bahkan kita juga bisa tahu saldo bisa mengenai transaksi apa di situ. Apakah masih juga dibuat informasi gitu, seberapa penting informasi itu jika itu sudah bisa diakses oleh pihak perusahaan itu. Bahkan kalau kita mobile banking karena itu juga ada notifikasi yang cukup detail tapi memang nggak akan sedetail kalau di rekening koran ya, bisa lebih jelas gitu. Kemudian juga nanti kaitan dengan rekonsiliasi tadi itu kaitan juga dengan konfirmasi kan jelas tentang cut off tadi teman-teman ya, cut off-nya harus jelas. Jadi pertanggungan itu yang mana sih yang masuk di saldo kasnya, mana yang tidak masuk di saldo kasnya. Tadi pun itu sudah masuk juga di slide teman-teman juga yang menyampaikan tadi.
tadi saya sampaikan juga mengenai pembatasan tadi ya, pembatasan penggunaan itu ini nanti bagaimana gitu. Termasuk juga jika nanti nggak ada pembatasan, misalnya ada pembekuan, jadi jika ada aparat hukum membekukan rekening perusahaan, ini bisa nggak dijadikan sebagai kas atau setara kas, cash and bank, kas dan bank, boleh apa tidak? Nanti juga harus diteliti juga oleh pihak auditor sinking fund tadi, dan juga jika ada yang dibuka ini tidak harus kejahatan tertentu ya, karena kalau misalnya punya kewajiban ke negara itu belum dibayar, negara misalnya kewajiban perpajakan ya belum dibayar, maka nanti DJP atau DJPJ bea cukai pajak itu bisa meminta pihak bank untuk membekukan rekening yang bersangkutan untuk keperluan lunasan. Tapi dibuka terlebih dahulu. Juga misalnya gini, satu lagi yang ingin saya sampaikan, misalnya kaitan dengan perusahaan yang transaksi global, multinational company, misalnya gitu. Nggak harus MNC lah, nggak harus multinational company, tapi transaksi global. Dia membentuk akun juga, rekening juga, misalnya rekening yang dalam valuta asing, gitu kan, sehingga saldo kas dia, cash and bank-nya itu nggak hanya dalam valuta rupiah, tapi juga dalam valuta asing. Nah, jika ada yang dalam valuta asing, nanti pengkonversiannya dalam nilai rupiah itu nanti kursnya udah tepat atau betul. Nah, itu udah tepat atau betul sama udah tepat atau belum. Nah, itu kira-kira juga menjadi, bukan itu juga akan menjadi concern dari pihak auditor. Terus jika kurs apa kan pasti beda dong, kurs bank kan ya, transaksi lipat, tapi begitu punya dilaporkan baik kurs tengah BI kan ya, berarti nanti sangat mungkin akan ada selisih kurs, entah rugi entah laba gitu kan ya. Nanti ini gimana perlakuan itu juga nanti menjadi satu yang harus tetap juga akan dilihat oleh auditor. Jadi teman-teman biasa itu perusahaan-perusahaan yang transaksi global atau mungkin nggak tahu lah dalam konteks apapun juga bisa jadi mungkin punya lebih dari satu jenis valuta dalam bukan tabungannya, saldo banknya. Nah, ini harus ada itu juga gitu. Oke, sudah siap Mbak Dina? Sudah Pak, silakan ready. Oke, monggo. Tolong ditampilkan lagi yang slide tadi. Nah, jadi ini pertanyaan dari Naura. Itu kenapa yang 10.000 ini dimasukin di audit adjustment, tapi di banknya ini nggak dimasukin. Padahal itu termasuk outstanding check juga, salah satu outstanding check. Nah, coba ditampilkan Excel-nya. Nah, jadi sebenarnya kalau kita pakai bank reconciliation yang kita pelajari di akuntansi itu kan dia ada di kiri sama di kanan. Yang di kiri itu book, yang di kanan itu bank. Nah, jadi sebenarnya 10.000 itu dimasukkan juga di bank di sini. Tetapi karena ini bank rekonsiliasi secara akuntansi, yang di book juga harus dimasukin karena dia itu error yang terjadi di book. Nah, jadi ini kan dua-duanya dimasukin nih. Makanya kalau di schedule dia cuma dimasukin sekali aja, itu di bagian audit adjustment. Tapi kalau di rekonsiliasi bank menurut akuntansi itu dimasukin 2 kali. Di sini dimasukin sebagai outstanding check. Nah, di sini juga dimasukin sebagai error. Nah, sudah terjawab Mbak Dina, Mbak Nora? Oh ya, sudah. Berarti memang yang kelihatan di schedule cuma 1 gitu ya. Tapi pencatatan secara dasinya ada 2. Ya, secara akuntansinya itu dimasukin 2 kali. Ya sudah. Oke, terima kasih. Ya, sama-sama. Silakan lanjut Mbak Dina yang kedua. Oke Pak, mau coba izin jawab pertanyaan dari Hamami.
Tadi Hamami bertanya di schedule A7 itu di adjusted journal entry ada jurnal miscellaneous expense terhadap petty cash karena metodenya itu pakai impress fund. Kenapa kalau pakai impress fund jurnal entry-nya bukan pada cash? Jadi sebelumnya saya mau izin jelasin dulu sedikit tentang pengelolaan kas kecil. Jadi pengelolaan kas kecil itu dibagi menjadi dua metode. Yang pertama impress fund dan yang kedua itu adalah metode fluktuatif atau berubah-ubah. Jadi metode fluktuatif itu sistemnya pengisian kas kecil, di mana tuh nanti setiap jurnal pengeluaran itu akan mengkredit akun petty cash. Mengkredit akun kas gitu langsung. Jadi metode fluktuatif ini mengisi gitu sistemnya. Jadi misalnya petty cash-nya habis, nanti ada jurnal pengisian yaitu petty cash pada cash. Nah, sedangkan kalau metode impress fund ini perusahaan itu mengumpulkan bukti-bukti pengeluaran yang harusnya dibayar oleh petty cash. Jadi jurnalnya pengeluaran atau expense pada petty cash tersebut. Nah, nanti di akhir periode dijumlahkan berapa petty cash yang jumlah petty cash yang dikeluarkan pada periode tersebut, kemudian di awal periode selanjutnya pengeluaran-pengeluaran tersebut mengkredit akun kas gitu, jadi digantikan di periode selanjutnya di awal-awal gitu. Bisa dipahami nggak, Hamami? Intinya tetap aja nanti di periode selanjutnya pada cash gitu, cuman di periode pengeluarannya itu pada petty cash-nya dulu. Gimana? Oh iya, itu ada pengaruh sama yang di petty cash voucher tadi nggak sih, Din? Karena aku agak bingung juga sama yang petty cash voucher itu gimana? Kalau petty cash voucher-nya itu belum terjadi pengeluaran secara langsung gitu, jadi baru voucher-nya aja. Oh iya. Jadi belum bisa dianggap sebagai pengeluaran dari petty cash. Makasih Dina dan teman-teman. Oke, terima kasih Hamami. Jadi harus ini Mbak ya, balik lagi ke impress fund dan floating ya, yang tadi berubah-ubah. Iya. Oke. Kalau impress fund ini satu petty cash yang nggak pernah berubah sepanjang tahun. Setiap pengeluaran ya disimpan buku catatannya, kemudian nanti saat pengisian kembali itu langsung mengkreditkan dari kas tadi gitu ya. Kalau yang fluktuating berarti ya setiap pengeluaran kas kecilnya selalu dikredit gitu kan ya. Oke, ya membantu sekali teman-teman kalau kita bisa kembalikan ke aslinya seperti apa. Memang kebijakan ini kan pilihan pihak perusahaan, pilihan dari auditor tidak akan mengintervensi catatannya seperti apa yang sebaiknya, tapi itu kebijakan mereka, sama-sama dibolehkan secara akuntansi kok. Nah, nanti dalam kaitan dengan kalau kas kecil kan biasanya nggak terlalu signifikan juga sih ya untuk transaksinya ya. Jadi signifikan nggak signifikan tadi juga dari yang disampaikan pertanyaan awal tadi tergantung dari pihak perusahaan kebijakan seperti apa, materialitas versi mereka gitu, dan itu auditor akan menilai dan punya pandangan sendiri tentang materialitas juga. Oke, tinggal satu lagi ya. Sudah? Iya Pak, satu lagi belum dijawab. Monggo. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Umi. Tadi Umi bertanya, apakah bisa bank itu tidak menjawab konfirmasi? Nah, kalau nggak ada konfirmasi, apakah auditor dapat mengecek kewajaran kas? Jadi, bank itu tidak bisa tidak menjawab konfirmasi. Bank itu tidak bisa tidak menjawab konfirmasi. Karena untuk membuat rekonsiliasi bank itu, deposit in transit dan outstanding check harus diketahui dari konfirmasi bank. Selain itu, saldo bank itu juga bisa dilihat di rekening. Jadi kesimpulannya, bank itu tidak bisa tidak memberi konfirmasi.
Begitu. Bagaimana Umi? Berarti gimana ya? Iya, berarti dari banknya itu nggak ada hak untuk tidak memberikan konfirmasi ya? Iya. Tapi selalu berikan gitu ya dari pihak banknya. Ada perjanjian di awal gitu ya? Ayo gimana? Saya nggak tahu sih Pak, sebenarnya makanya saya nanya. Lintas pikiran aja kalau nggak ada konfirmasi gimana gitu, tadi nanya gitu maksudnya. Iya. Pak, mungkin mau izin menambahkan jawaban dari Anda. Jadi sebenarnya bank itu bukannya nggak ada hak buat ngasih gitu ya. Cuman kan kita kalau misalnya mau mengeluarkan cek segala macam itu kan kita memperoleh bukti dari si banknya ini gitu. Jadi nggak mungkin bank itu tidak mengeluarkan bukti pengeluaran cek oleh perusahaan gitu sih kalau menurut saya, Pak. Oke. Iya. Tadi yang dimaksud oleh Mbak Umi tadi itu kan apakah bisa bank itu nggak menjawab tadi. Tadi di awal saya menangkapnya itu bank kan biasanya nggak menjawab. Saya jadi kaget dengan kalimat pertama dari Mbak Umi tadi. Makanya tadi agak bingung sama Mami itu. Ternyata kan bisakah bank tidak menjawab tadi maksudnya seperti itu ya. Ternyata tadi kata Mbak Nanda kan nggak bisa tidak bisa tidak. Jadi harus. Jadi kan dua kata negatif, tidak bisa tidak. Jadi kan harus menjawab pertanyaan dari pihak kliennya, nasabahnya kan itu. Kalau tadi yang Mbak Dina sampaikan kan nggak mungkin bank tidak akan mencatat jika ada nasabahnya itu yang punya rekening di bank tadi itu mengeluarkan cek, terus ceknya dicairkan pihak yang dibayar gitu kan, berarti pasti akan di debit dong saldonya. Tadi gitu toh maksud Mbak Dina toh? Ya bukan? Iya Pak, kan udah hak nasabah sendiri gitu. Iya, betul. Iya, ini nambahin ini. Gimana Mbak Umi? Jawab atau belum maksudnya ini? Saya mencoba untuk mengikuti diskusi yang sesi Mbak Umi. Iya, saya setuju aja sih Pak. Soalnya benar juga nggak punya setuju dengan jawaban yang si Dina tadi sama Nanda. Kalau bank itu pasarnya harus memberikan konfirmasi itu Pak kepada nasabahnya. Iya. Ini kan bank itu bisnis jasa gitu ya. Dia menjaga nasabah. Kalau nasabah nggak percaya nih bank di konvensi nggak mau jawab, kita pindah ke rekeningnya. Udah kalah kabut nanti apa ini kalau saldonya besar. Mbak Umi sebagai pengusaha mebel di sana kan bisa ngancem bank itu. Bang, kalau nggak mau ngasih ini, tak pindah rekeningku gitu. Pengusaha mebel bukan Mbak, pengusaha kayu bukan ini Mbak Umi. Iya. Biasanya sih akan dijawab dan baik banget. Maka tadi saya sempat kalau informasi di pengalaman saya teman-teman dulu ketika saya mau ada satu entitas itu saya mau konfirmasi, Pak nggak usah repot Pak, sampai saya telepon langsung orang keuangan telepon ke pihak bank, Mbak tolong ini saya diaudit, saya lagi auditor mau konfirmasi saldo bank, tolong dikirim ke saya selesai hari ini. Tinggal telepon dan nggak lama itu tunggu Pak ya, nanti pasti dikirim, dan memang langsung dikirim. Itu zaman tahun 2004, 2005 mungkin itu ya, sudah lama sekali sih. Jadi zaman itu kayak gitu terjadinya. Saya kira bank manapun sampai sekarang pun tentu akan memberikan jawaban ke tadi konfirmasi, nggak mungkin nggak menjawabkan. Nanti kalau nasabahnya merasa kecewa dia bisa pindah bank tuh. Dan bank ini kan bisnis kepercayaan, jadi nggak dipilih lagi. Nanti nasabahnya sudah bank itu nggak enak banget, musuh ini nggak mau jawab informasi kita. Nanti teman-temannya pada minus, mereka penting saya tutup bank nanti. Kemudian yang kedua tadi juga sempat saya sampaikan, masih perlu nggak sih di hari ini misalnya nasabah itu bisa tahu langsung dari menggunakan internet banking yang di tempat dia sendiri gitu. Kalau waktu itu harus nanya ke bank, melakukan banknya mengirim, sekarang seperti apa? Yaitu menjadi perubahan bisnis yang sudah sedemikian luasnya ya hari ini. Bahkan kita pun nasabah biasa, bukan nasabah perusahaan, bukan giro,
tabungan pun kita bisa punya rekening, bisa punya transaksi, bisa punya internet banking, ya ampun, udah salah ngomongnya. Udah bisa punya internet banking, kita bisa memantau transaksi kita di laptop, di PC kita. Kalau yang pakai handphone kan mobile banking mungkin nggak detail ya, tapi kalau kita pakai internet banking kan sedemikian luas, transaksi itu bisa kita lihat. Jadi kalau saya ingin menggarisbawahi pertanyaan tadi itu bukan hampir ya, kayaknya sih nggak dijawab, pasti akan dijawab oleh pihak bank. Dan kalau masih juga nggak bisa, tanya lagi, telepon aja gitu, terus habis itu diancam aja gitu kan. Ini kok belum dijawab nih, mau tak pindah rekeningku nih, tak cabut semuanya, bisa sedikit bluffing gitu, nanti sehingga banyak, oh iya nih, dia langsung itu. Mungkin lagi sibuk, lagi apa, kita nggak tahu, ya lagi sibuk lagi. Tapi akan saya direspon, saya akan direspon, nggak mungkin nasibnya akan dikecewakan. Itu sedikit tambahan dari saya. Masih ada atau enggak, Mbak Dina? Sudah habis ya? Sudah terjawab semua, Pak. Sudah terjawab semua. Oke. Mau dilanjut tuh Mbak Amani, masih res ya? Masih ada pertanyaan lagi Mbak Amani yang belum jelas? Oh, udah Pak. Oh sudah. Oh ya sudah. Pak pikir ada yang belum selesai pertanyaannya, masih ganjel gitu. Oke. Mau dilanjut apa cukup Mbak Dina? Sepertinya cukup Pak, udah masuk 10 pertanyaan. Banyak sekali hari ini ya, luar biasa. Oke. Monggo kalau kayak gini. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah bertanya dan menanggapi presentasi kelompok 6 hari ini. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dari presentasi kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, aplaus untuk grup 6 dan kita semuanya. Keren sekali ya. Ini 10 pertanyaan. Jarang-jarang 10, Mbak. Biasanya 12, 13. Enggak ya? Enggak sampai 10. Iya, teman-teman. Terima kasih atas hari ini, atensinya, atas perhatian pada hari ini, luar biasa. Sedikit saya tadi mungkin ada belum sempat saya tambahkan juga sedikit tentang, tadi kan saya ngomong, mungkin perusahaan punya, bisa jadi perusahaan itu punya lebih dari satu valuta, rupiah dan dolar atau apapun lah. Dolarnya pun bisa dolar macam-macam. Nah itu nanti pastikan bahwa penyajiannya harus dalam rupiah ya, tidak dalam valuta yang berbeda-beda gitu. Nah tadi juga saya sampaikan yang perlu dihati-hati oleh auditor adalah misalnya ada setara kas yang mirip setara kas tapi dia nggak bisa masuk setara kas tadi yang misalnya kas dan setara kas mirip tapi nggak bisa masuk, yang tadi dibatasi penggunaannya, terus investasi tadi itu ya, yang harus dipisahkan dari aset lancar ya nanti harus tetap dipisahkan itu. Jadi jangan sampai ada nanti yang salah-salah dalam menyajikan di laporan keuangan. Dan tadi kaitan dan tadi Mas juga sampaikan, opini auditor kan pada saldo yang terakhir tadi itu, maka tadi saya sampaikan ketika melakukan stok opnam cash opnam itu tetap ada proses surprise check tadi ya yang dilaksanakan secara sekaligus seketika tadi, sehingga tidak sempat dilakukan modifikasi atau saling meminjamkan antara masing-masing pemangkas. Itu jadi juga harus dilakukan oleh pihak auditor juga. Ya, itu dari kas dan setara kas ini ada kas, bank, dan investasi. Bukan investasi ya, setara kas yang masuk kriteria bebas dan siap dan bebas untuk dipergunakan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan perusahaan, tidak ada pembatasan apapun. Kalau ada pembatasan apapun nanti ada itu. Berarti jangan itu tidak masuk dalam kas dan setara kas. Oke, keren sekali diskusinya hari ini. Untuk sebelum saya lupa, untuk pekan depan teman-teman sekalian semua mengerjakan, jadi tugasnya tugas individual, bukan lagi grup gitu. Kelompok ketujuh adalah seluruh mahasiswa, Mbak. Karena ini Mbak Loli nggak bikin kelompok 7, cuma bikin kelompok 7. Nanti kelompok 7 karena nggak dibuat kelompok 7-nya, seluruh mahasiswa masuk kelompok 7. Disiapkan karena individual, jadi tidak perwakilan lagi. Sambil saya nyiapin nanti kalau saya lupa memberikan feature pekan ini cukup padat kegiatan saya. Kemudian kalau bisa sih saat yang memungkinkan ditulis tangan akan lebih bagus ditulis tangan. Kalau
bentuknya agak tulis tangan kan, ya tinggal copy, meskipun saya juga mau melarang nggak enak juga sih gitu. Kayaknya kok gimana, tapi ya mohon teman-teman jika memungkinkan tulis tangan saja, yang saya khusus sesi terakhir ini saja. Kalau nggak memungkinkan ya monggo saja sih, harapan saya tulis tangan. Oke, itu. Terus berikutnya lagi untuk apa ya, ujian teman-teman, kita tinggal 1 kali pertemuan pekan depan. Nanti yang presentasi saya berikan kesempatan bagi yang ingin menyampaikan itu. Kalau nggak ada yang ingin, nanti tak paksa. Jadi sebaiknya nanti sudah ada teman-teman yang bersedia menawarkan dirinya. Kalau mau aman sih, nanti disepakati di kelas itu siapa yang akan diminta mewakili untuk melakukan presentasi. Mau sendirian boleh, 2 orang boleh, 3 orang pun nggak apa-apa, monggo gitu. Sepakati aja. Kalau nggak ada, tetap akan saya tunjuk ya nanti ya gitu. Jadi jangan sampai terus, wah ini bukan kelompok saya, kelompok teman-teman ini kelompok 7, semua menjadi anggota kelompok 7. Jadi semua akan kebagian opsi untuk presentasi. Kalau saya nunjuk biasanya sih, meskipun nggak selalu ya, bisa memakai tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa, bisa memakai apapun yang muncul tiba-tiba di laptop saya, ada angka 1 sampai 0, di laptop saya ada nanti jam, ada suhu di situ, suhu sekian derajat Celcius itu di lingkungan saya, bisa macam-macam, jadi nanti bisa sangat liar. Dan kalau sampai nggak siap kan kasihan gitu. Misalnya ada nggak siap itu karena pemalu, mau prestasi menjadi keringetan, terus nanti menjadi nggak nyaman kan kasihan. Jadi nanti monggo strateginya gimana agar bisa terwakili lah untuk beberapa orang yang bisa mewakili untuk diskusi juga nanti gitu. Untuk kalau salah saya kembali ke salah satu sih, sebenarnya yang belum punya banyak catatan di Mbak Loli sih akan ditugasin aja lah gitu. Jadi nanti foto-fotonya mungkin akan ada Mbak Loli, berapa orang yang belum banyak interaksi, kita berikan kesempatan untuk pekan depan. Kira-kira itu. Oke, sebelum ditutup ada yang mau disampaikan teman-teman? Monggo silakan. Enggak? Cukup ya? Cukup, Pak. Kalau dari 1 suara itu cukup, kayak kita nggak usah bantah lagi. Pak, mau tanya, Pak. Monggo. Nanti yang untuk tugas buat minggu terakhir itu langsung di GCR masing-masing kan ya, Pak? Sesuai nanti tak kasih di GCR atau saya kasih by Google Form upload seperti kuis itu, antara kayak gitu lah, Pak. Iya, tetap di situ, nggak akan yang bentuk lain. Baik, Pak. Makasih, Pak. Oke. Maka tadi opsi saya kan kalau memungkinkan untuk nulis ya. Kalau nggak memungkinkan untuk maksud tulisan tangan itu, kalau tidak memungkinkan ya sudah. Karena ini tetap akan masuk di kriteria pilihan saya. Teman-teman yang kemarin ngumpulinnya terlambat, mungkin nanti dapat diskon bukan diskon harga sehingga menarik, malah diskon nilai jadi nggak menarik. Mohon nanti jangan terlambat pengirimannya juga. Cukup ya? Oke. Kita akhiri sesi kita pada hari, teman-teman sekalian. Semoga semuanya sehat selalu, tidak kurang suatu juga. Yang tadi ada yang di perjalanan ya? Enggak ya? Tadi pagi ini nggak di perjalanan. Ya, semoga sehat sekeluarga semuanya, semoga selalu bahagia, tak pernah lupa untuk bahagia teman-teman. Semoga juga sampai akhir nanti bisa selesai dengan baik pendidikan di bagian STAN ini. Habis ini pekan depan terakhir, pekan depannya ujian, habis itu nanti wisuda, bekerja gitu kan ya. Setelah bekerja nanti ada yang mau lanjut kuliah dulu, ada yang mau nikah dulu baru lanjut kuliah, ada yang macam-macam, itu mungkin saja. Itu nanti mohon disiapkan saja semuanya dengan baik sehingga nanti nggak kagetan itu. Oke. Saya kurang lebih maaf. Sampai ketemu di Senin depan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Saya akan end meeting ya dalam hitungan 5, 4, 3,